Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami yang berisi tentang korupsi. Anggota ini beranggotakan 1. Helen Swendi, 2. Firhan, 3. Wisnu, 4. Zulpan, 5. Nufi Laila, 6. Fitri Oktariasari, 7. Rizal, 8. Ruli Mustafa. Yang pertama yaitu tentang apa itu korupsi. Akan dibacakan oleh Saudara Ruli Mustafa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Korupsi, apa itu korupsi? Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut pandang hukum. Tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang telah terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sekian. Baik, itu tadi penjelasan tentang korupsi yang telah dijelaskan oleh Saudara Ruli. Oke, selanjutnya, kenapa sih Indonesia masih banyak yang korupsi? Itu akan dijelaskan oleh Helen Swendi. Kenapa di Indonesia masih banyak yang korupsi? Yang pertama, faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Jumlah kasus korupsi sepanjang tahun 2021, jumlah perkara dan terdakwa kasus korupsi 2018 sampai 2021, berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2021 ada sekitar 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Baik, sudah. Iya, selanjutnya yaitu dampak apa saja yang bisa terjadi akibat tindakan korupsi akan dijelaskan oleh Saudara Firhan. Saudara Firhan, karena Saudara Firhan sedang terjadi kendala, maka dampak apa saja yang bisa terjadi akibat tindakan korupsi akan digantikan oleh Zulpan. Silahkan Mas Zulpan. Dampak apa saja yang bisa terjadi akibat dari tindakan korupsi? Yang pertama, jelas merugikan negara. Yang kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Yang kelima, meningkatnya ketimpangan pendapat. Yang keenam, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sudah. Baik, itu tadi yaitu dampak dari korupsi. Selanjutnya sih, kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudara Fitri. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan kasus korupsi di Indonesia. Jiwasraya, kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank. Berperan tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
Oke, selanjutnya yaitu solusi terhadap korupsi yang akan saya jelaskan sendiri. Solusinya yaitu dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dari bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Selanjutnya, meneliti lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari tugas kami yang mengambil tema korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.